Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok 5 akan membahas mengenai bentuk fraud yang beranggotakan saya sendiri, Nur Devitasari, dan rekan-rekan saya, Nur Hayati dan Nur Aini. Baiklah, langsung saja kita bahas latar belakang. Kecurangan fraud akuntansi telah mendapat banyak perhatian publik sebagai dinamika yang menjadi pusat perhatian. Kecurangan merupakan salah suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi karena faktor tekanan, kesempatan atau peluang, dan rasionalisasi yang biasanya dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok yang dilakukan dari dalam maupun luar organisasi, sehingga dapat merugikan banyak orang lain. Rumusan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan aset. Yang kedua, agar dapat memahami apa itu penipuan konsumen. Yang ketiga, seperti apa itu pencurian kekayaan intelektual. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan korupsi. Yang kelima, bagaimana kecurangan laporan keuangan. Dan yang keenam, seperti apa itu fraud asuransi dan perbankan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana penyalahgunaan aset. Yang kedua, dapat memahami lebih banyak tentang penipuan konsumen. Yang ketiga, untuk menambah wawasan bagi pembaca tentang pencurian kekayaan intelektual. Dan yang keempat, untuk memahami seperti apa itu korupsi. Yang kelima, mengetahui dan memahami fraud dalam asuransi dan perbankan. Yang keenam, untuk dapat memahami mengenai kecurangan laporan keuangan. Baiklah, kita masuki materi yaitu bentuk fraud. Ada beberapa bentuk fraud, diantaranya penyalahgunaan aset, penipuan konsumen, pencurian kekayaan intelektual, korupsi, kecurangan laporan keuangan, dan fraud asuransi dan perbankan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nur Hayati dengan NPM 2215/2014. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh teman saya Nur Hayati. Selanjutnya itu adalah ada penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset itu adalah bentuk tindak kecurangan oleh seseorang dengan ilegal dan melakukan penggelapan aset untuk memperkaya diri mereka sendiri serta menggunakannya untuk kepentingan individu yang biasanya dilakukan oleh salah satu karyawan yang bekerja di instansi. Terus yang kedua itu ada penipuan konsumen. Nah, penipuan konsumen ini melibatkan praktik melanggar hukum yang secara khusus itu dimaksudkan untuk menagih dengan harga yang terlalu tinggi kepada orang-orang untuk barang atau jasa yang tersedia, atau menerima pembayaran atas barang dan jasa yang tidak ada atau bahwa penipu tidak berniat menyediakan, atau dapat melibatkan peniruan identitas oleh penipu untuk menipu konsumen. Terus yang terakhir itu ada pencurian kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual ini adalah setiap inovasi komersial atau artistik, metode atau formula baru yang bernilai ekonomis, atau nama, simbol atau logo unik apapun yang digunakan secara komersial. Itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama saya Nurul Aini, NPM 2015/1008, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dan akan saya bacakan selanjutnya, yaitu ada korupsi. Korupsi adalah perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh para oknum-oknum pemegang kekuasaan. Korupsi dapat menyebabkan beberapa tindakan seperti memberi atau menerima suap, transaksi ganda, dan menipu investor. Dan selanjutnya itu ada kecurangan laporan keuangan. Penipuan laporan keuangan terjadi ketika sebuah perusahaan mengubah angka-angka laporan keuangannya agar tampak lebih menguntungkan daripada yang sebenarnya. Dan yang terakhir itu ada fraud dan perbankan. Penipuan perbankan itu sering disebut sebagai kejahatan kera putih,
jenis perilaku yang menyinggung termasuk penipuan kartu pembayaran dan rekening bank. Penipuan kartu bank yang melibatkan pengguna kartu bank, pembayaran dan rekening bank, termasuk penggunaan kartu orang lain, cloning kartu orang lain, mengambil alih atau mengirim instruksi yang berkaitan dengan bank atau kartu orang lain, dan penggunaan cek orang lain. Jadi, kesimpulannya yaitu fraud dan korupsi menimbulkan tantangan yang berkembang di seluruh dunia. Pandangan komersial berubah dengan cepat. Lingkungan yang semakin diatur berarti organisasi harus mengadopsi proses tata kelola dan kepatuhan yang ketat. Karena bisnis telah menjadi global, ada kebutuhan untuk menangani investigasi multi yurisdiksi, litigasi, dan penyelesaian sengketa, mengatasi ancaman serangan dunia maya, dan pada saat yang sama melindungi nilai organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.